Teman-teman nggak pernah ikut taklim, biasanya kumpul, ngobrol nggak jelas, tiba-tiba datang ke majelis ilmu. Awalnya nggak mudah, kadang duduk paling belakang. Setelah itu rapat-rapat pengen ke tengah. Nanti akan tiba masanya, Anda akan merasakan ketika nikmat itu datang, ketinggalan sekali taklim, sudah gelisah. Yang dokter mata, keluarkan ayat-ayat mata dalam Al-Quran. Yang dokter telinga, keluarkan ayat-ayat telinga dalam Al-Quran. Yang dokter gigi, keluarkan ayat-ayat lisan, ayat-ayat gigi dalam Al-Quran. Ada. Itu yang kita inginkan. Jadi kalau momentum ini cuma sekedar datang, menikmati acara, lantas pulang, lalu apa bedanya dengan yang kumpul-kumpul di tempat lain? Itulah hijrah. Itulah hijrah. Kita duduk sekarang sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk kami diskusi dengan para ustadz. Para ustadz juga begitu, jangan cuma datang, nyampaikan, pulang. Tidak, kita harus duduk bareng-bareng. Kita petakan teman-teman kita ini. Kita baru duduk saja, foto kita menyebar bersama, teman-teman sudah senang. Yang paling dia khawatirkan kadang-kadang, ada ustadz satu tidak sepakat dengan ustadz lain, ketidaksepakatannya dipublikasikan kemudian. Perselisihannya dipublikasikan. Kalau ustadznya sudah berselisih, bagaimana dengan umatnya? Kita harus lebih dulu memberikan contoh pada teman-teman kita di sini. Karena itu teman-teman sekalian, kalau ini bisa kita kerjakan dengan baik, transformasi kehidupan kita bisa arahkan dekat kepada Allah, maka apa jaminannya? Kita turunkan Quran surah ke-9 ayat ke-20. Nama suratnya nanti saya bahas belakangan, saya masuk kepada ayatnya dulu. Ya. Saya pelankan sebentar supaya kita bisa memahami dengan baik. Saya punya berapa lama lagi waktunya? Oh, karena ini saya baru mau mukadimah, ya. Kita belum mulai, saya baru mau mukadimah. Yuk kita pelan-pelan sebentar ya. Ini tadi hanya untuk membuka sedikit dulu. Saya maksimalkan. Baik, yuk teman-teman. Saya tanya sebentar. Siapa yang mau hijrah boleh angkat tangan? Insyaallah. Semoga Allah muliakan. Baik, silakan turunkan. Yuk, sekarang lihat baik-baik ya. Fokus. Pertama, orang yang mau hijrah itu oleh Al-Quran diberikan 2 jaminan pendahuluan. Saya ulang ya, diberikan 2 jaminan pendahuluan. 1, langsung disebut oleh Allah akan mendapatkan derajat tertinggi. Derajat tertinggi dari manusia biasa yang pernah hidup di bumi. Langsung kata Allah mengatakan, a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang mau hijrah itu akan diberikan derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia ada di muka bumi, dia belum pulang kepada Allah, bentuk derajatnya ditemukan di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100. Paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimat Qurannya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Siapa yang memantapkan dirinya untuk mau berhijrah mendekat kepada Allah dan dia masih punya waktu untuk hidup, dia pengen berubah lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Allah, maka kata Allah, saya akan berikan keutamaan saat di dunia. Yang pertama, perhatikan teman-teman sekalian, saya mulai dari paling ujungnya dulu. Kelapangan, kedamaian, ketentraman, ketenangan dalam hatinya. Di makna sa'ah yang pertama dalam bahasa Arab bisa berarti al-hudu wal itmi'nan, keadaan yang tenang, damai, enak, yang sebelumnya nggak pernah dapat. Kalau nggak percaya silakan ya. Teman-teman nggak pernah ikut taklim, biasanya kumpul, ngobrol nggak jelas, tiba-tiba datang ke majelis ilmu. Awalnya nggak mudah, kadang duduk paling belakang. Setelah itu rapat-rapat pengen ke tengah. Nanti akan tiba masanya, Anda akan merasakan ketika nikmat itu datang, ketinggalan sekali taklim, sudah gelisah. Dulu mau tahajud masih kalah sama bola. Oh, harap-harap Barcelona menang, menangis kalah sama Valencia 2-1. Tungguin sampai malam. Pengen nonton, tahajud kalah. Ketika Anda berhijrah, Allahu Akbar, akan terjadi suasana batin yang luar biasa. Jangankan sholat fardunya, ketinggalan tahajud semalam, Anda bisa gelisah. Subuh sekarang 4.34, Anda bangun jam 4.30, azan subuh belum berlangsung.
Ketika Anda bangun, Anda katakan, ya Allah terlambat saya. Padahal subuh belum dimulai. Sebelumnya nggak begitu. Di orang-orang hijrah itu, pertama kali yang didapatkan itu bukan dunia. Dimohon maaf ya, kalau teman-teman datang ke sini hanya mencari dunia untuk hijrah, Anda salah. Anda keliru tempat. Karena pertama kali orang mendapatkan kenikmatan dalam hijrah, Allah tidak akan berikan dunia. Jangan Anda pengen hijrah untuk mendapatkan keuntungan dunia yang banyak, terlalu kecil. Nanti kalau sudah nikmat, maaf ya, sudah nikmat sholat tahajudnya, nikmat baca Qur'annya, nikmat ta'limnya, kata Allah, muraghaman katsira wasa'ah. Kami akan bentangkan tempat-tempat yang luas di bumi untuk mengantarkan rezeki yang sebanyak-banyaknya sampai dia puas. Awalnya mungkin ada yang hilang. Pengen hijrah, datang ke masjid, begitu sholat, pulang, keluar, sepatu hilang. Ada yang sendal habis. Ada yang tas lenyap. Tapi dia bertekad pengen terus ke masjid, pengen terus ke masjid, pengen terus ke masjid. Begitu mendapatkan kenikmatannya, tiba-tiba Allah. Itu kembali lagi. Karena rizki pencuri, rizkinya yang halal. Rizki orang hijrah diberikan yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini derajat yang pertama. Yang kedua, maaf sekali. Kalau tiba-tiba teman-teman sudah di sini, kemudian bertekad saya pengen hijrah. Terus pamit dari sini, acara ditutup, keluar dari sini. Tiba-tiba di depan sudah ada yang menyambut. Malaikat maut. Pulang. Belum sempat dieksekusi, baru niat, kemudian wafat. Apa anugerah yang Allah berikan? Demi Allah saya berikan berita gembira pada Anda dari Al-Quran. Mungkin yang terundang, yang pengen datang banyak. Tapi kenapa Anda yang ada di sini? Kenapa Anda bisa duduk di sini? Perhatikan bahasa Al-Qurannya. Ayat yang tadi, Quran surah 4 ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang serius pengen hijrah, ingin memperbaiki diri, tiba kemudian wafat dia saat itu, baru pengen berubah keluar dari tempat ini, wafat kemudian, apa kata Allah? Dituliskan pahala taubatnya, dituliskan pahala hijrahnya, saya jamin surganya. Anda bayangkan. Makanya dari dulu para ulama menyarankan, kalau ada orang pelaku maksiat, bahkan maksiat terbesar pun, pernah bunuh orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 99 orang, 100 orang. Apa yang pertama kali dinasihatkan pada orang itu? Bukan diminta sholat tobat, bukan diminta kemudian datang ke masjid untuk tobat sepenuhnya, tapi hal pertama kali kata para ulama, datangi majlis ilmu, minta pendapat ulama, dibimbing untuk bertobat. Berangkat kemudian di pertengahan jalan, wafat di tengah jalan, belum sampai ke majlis ilmunya. Begitu wafat di pertengahan jalan, turunlah kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, dakhalal jannah. Berbahagialah Anda yang hadir pada saat ini. Karena mungkin yang diundang banyak, tapi yang terpilih Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mungkin Allah takdirkan malam ini kita wafat, akhir-akhir Ramadan, malam-malam yang indah, kemudian wafat, mudah-mudahan Allah terima taubat kita dan bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, maka disebutlah kemudian di At-Taubah ayat 20 tadi di ujungnya, wa ulaika humul faizun. Itulah orang paling beruntung yang pernah hidup di muka bumi. Jadi orang hijrah itu disebut oleh Allah orang paling beruntung yang pernah hidup di muka bumi. Apa kemudian pahala bagi yang faizun itu? Ditafsirkan kemudian di An-Naba. Perhatikan ayatnya. Innalil muttaqina mafaza. Faizun itu orangnya, mafaza itu keberuntungan yang didapatkannya. Orang yang beruntung disebut faiz, perempuannya faizah. Jama' untuk laki-laki dan perempuan diambil dari mudzakkar salim, faizun. Kalau sudah faizun artinya laki-laki dan perempuan. Kata Allah, orang hijrah itu orang beruntung. Apa yang dia dapatkan? Yang didapatkan disebut dengan mafaza. Ketika mendapatkan mafaza disebut sebagai orang takwa. Perhatikan kalimatnya. Innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang takwa dia akan mendapatkan keberuntungan. Apa mafaza itu? Adalah orang-orang faizun. Siapa faizun itu? Orang-orang hijrah. Apa yang didapatkan? Hadaiqa wa a'naba. Dia akan tinggal di taman-taman surga dengan segala keindahan-keindahannya. Saya mau tanya pada ikhwan, antum kalau tinggal di komplek yang paling bagus, yang paling indah, dekat taman atau jauh dari taman? Taman. Di surga itu yang paling indah tamannya. Orang hijrah
peluang mendapatkan bagian dari taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibacakan. Jadi di dunianya dijamin oleh Allah, pertama tenang dulu. Bukan dunia dulu. Setelah tenang, setelah nikmat, dunia datang. Karena kalau orang sudah bisa menaklukkan dunia, dunia ini kecil kata Nabi. Kecil. Bahkan bisa mengikuti, nanti ada 8 jenis rizki dalam Al-Quran. Ada yang dicari, ada yang datang sendiri. 8 jenis rizki, kebanyakan orang mencari cuman yang dicari-cari, cuman yang 1. Yang 7 tidak dibahas. Padahal ada yang rizki bagi anak, begitu anak dapat, orang tua dapat. Ada rizki orang tua nyari, begitu orang tua nyari, anak-anak dapat. Tapi yang hebat, ada rizki yang bahkan tidak dicari langsung, rizkinya datang. Baik, saya tanya sebentar. Siapa yang kenal Imam Malik, angkat tangan. Yang tahu Imam Malik, angkat tangan. Saya kasih 1 juta rupiah. Malam ini juga. Yang tahu Imam Malik, ikhwan, laki-laki. Yang tahu Imam Asy-Syafi'i, angkat tangan. 1 juta. 2 juta. 3 juta. Gak ada yang tahu. Baik. Padahal saya bawa ini, di kantong saya sudah siapkan. Baik. Al-Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Malik, beliau lahir di kisaran 94-95 Hijrah. Gurunya Imam Syafi'i. Satu kali Al-Imam Asy-Syafi'i berdiskusi dengan Imam Malik. Kata Imam Malik gurunya, ada rizki yang kita nggak cari pun Allah akan antarkan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, tidak bisa guru, menurut Al-Quran cari dulu baru dapat. Cari dulu baru dapat. Rizkinya memang sudah diatur. Quran surah ke-51 ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki sudah diatur, akan diturunkan. Tapi cara Allah menurunkan kita cari dulu. Dibacakan Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kata Imam Malik, itu yang teoritis, yang kita cari. Ada yang saat kita kerjakan rizki datang sendiri. Imam Asy-Syafi'i kemudian meninggalkan majlis gurunya Imam Malik. Lalu pergi beliau keluar. Begitu saat keluar, menemukanlah kemudian orang sedang panen anggur, inab. Saat dipanen anggurnya lebih banyak dari pekerjanya. Imam Asy-Syafi'i mendaftarkan diri, saya pengen ikut memanen anggur itu. Begitu dipanen oleh Imam Asy-Syafi'i dengan pekerja lain, pemilik anggurnya menghadiahkan anggur yang banyak. Begitu dihadiahkan, senang Imam Asy-Syafi'i. Bukan senang karena dapat anggurnya, tapi senang karena merasa bisa mengalahkan pendapat gurunya. Saya nyari dulu, saya panen dulu, baru saya dapat anggur. Kalau saya kemudian nggak ikut ke situ, nggak mungkin saya dikasih anggur. Jadi rizki itu cari dulu baru dapat. Saking bahagianya, dibawalah anggur itu kepada gurunya, dipersembahkan, guru. Ini ada anggur yang nikmat, silakan dicicipi. Begitu sedang mencicipi, kata Al-Imam Asy-Syafi'i dengan kalimat yang sangat tawadhu dan sopan, kata beliau, guru, memang rizki itu kalau kita cari, datanglah anggur ini. Apa jawab Imam Malik? Tahukah engkau Asy-Syafi'i, saya barusan buka-buka kitab, di siang yang sangat panas ini, saya tuh berharap, ya Allah kalau ada anggur enak rasanya. Tiba-tiba kamu datang bawa anggur. Ada bagian yang tak perlu kita cari kemudian dia datang, tapi kedekatan kita dengan Allah itu yang dipupuk. Jadi ikhtiarnya bukan berangkat untuk dunia, dekati pemilik dunia, maka dia berikan tanpa batas kepada kita.